Hai semuanya. Hai. Kok Bapak dengerin suaranya? Kalau Bapak tanya hai, kalian jawabnya halo, oke? Dan kalau Bapak bilang halo, kalian jawabnya hai. Hai semuanya. Halo. Halo, hai. Apa kabar hari ini? Menanyakan apa kabar hari ini, kalian jawab dahsyat, ajaib, wow, berluar biasa, oke? Nah, apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, berluar biasa. Oke, dan hari ini kita akan belajar. Nah, hal yang terpenting sebelum belajar, ada yang tahu harus apa? Oke, benar sekali, berdoa. Baiklah, sebelum kita berdoa, Bapak ada lagu nih. Untuk sebelum berdoa, Bapak ajarkan ya, kayak gini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa kepada Tuhan. Coba ya, langsung. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa kepada Tuhan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu, kalau telah memberi kami napas kehidupan sehingga kami bisa hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Berkatilah kami, semoga apa yang kami sampaikan betul berguna masa depan kami. Hanya yang doa sampaikan dan Kristus menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ayo. Kurang tepat. Ada lagi? Tentang perkembangbiakan. Hampir sedikit lagi. Nah, jadi hari ini materi kita adalah perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa itu generatif dan vegetatif? Generatif dan vegetatif adalah sama-sama cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, makhluk itu apa aja? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, generatif terjadi hanya pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan vegetatif adalah yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Nah, generatif hewan juga adalah perkembangbiakan secara kawin yang terjadi bertemunya perkembangan tersebut dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangan hewan secara generatif terdiri menjadi tiga, yaitu ovivar, vivivar, dan ovovivar. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari ovivar. Ovivar adalah cara perkembangbiakan bertelur. Ada yang tahu hewan apa saja yang bertelur? Ayam. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Oh iya, betul juga, burung. Nah, dari kedua tersebut itu adalah salah satu contoh dari perkembangbiakan ovivar. Yang kedua, cara perkembangbiakan vivivar, yaitu perkembangbiakan secara melahirkan. Ada yang tahu perkembangbiakan secara melahirkan itu apa aja? Nah, benar sekali, sapi. Sapi itu melahirkan anak-anak, bukan bertelur. Ada lagi yang tahu hewan yang melahirkan? Benar sekali, kucing. Oke, jadi dua hewan tersebut adalah termasuk hewan vivivar. Nah, yang ketiga adalah ovovivivar, yaitu cara perkembangbiakan bertelur dan melahirkan, di mana suatu hewan tersebut akan bertelur dalam perinduknya, dan setelah melalui proses dia akan menetas dan akan kembali menjadi janin, di mana dia akan di dalam rahim akan seperti kita nih, akan dalam kandungan untuk beberapa bulan dan berproses. Jadi dia akan keluar melahirkan. Ada yang tahu contoh hewan yang melahirkan sekaligus bertelur? Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivivar yaitu kuda laut dan kadal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita bernyanyi. Cara kami tepuk, oke? Bapak ajarkan cara kami bertepuk ya. Cara tepuknya gini: tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi kayak gitu berulang kali ya. Jadi kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tadi udah hewan, sekarang kita lanjut ke tumbuhan ya anak-anak. Nah,
Jadi dalam perkembangbiakan tumbuhan itu terdiri dari dua juga, generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu meliputi hubungan proses di mana benang sari atau kelamin jantan pada tumbuhan bertemu dengan kepala putik, yaitu kelamin betina pada tumbuhan. Contohnya pohon mangga, padi yang biasa kita tanam, dan pohon jagung. Nah, tadi sudah perkembangan generatif pada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan pada vegetatif meliputi tiga atau dibagi menjadi tiga, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Mari Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tunas, yaitu dia dari menonjol menjadi individu baru. Semakin lama dia akan semakin membesar dan melepaskan diri. Contohnya hewan hidra. Yang kedua yaitu fragmentasi, di mana suatu hewan, ini contohnya hewan ya, hewan, dia akan dibagi menjadi tiga yang akan membelah diri. Yang pertama dari kepala, badan, dan ekor. Nah, yang akan membelah diri yaitu kepala dan ekor. Bukan kayak cicak ya, ekor cicak, tetapi dia akan membelah diri. Setelah putus dari ketiga bagian tersebut, dia akan membelah diri. Nah, contohnya cacing plamaria. Yang ketiga yaitu membelah diri, dia akan membentuk individu yang sama dari induknya. Contohnya amuba. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga ada loh yang vegetatif, dimana dia menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu umbi lapis atau kita biasa makan itu bawang. Yang kedua itu umbi akar atau kita sebut singkong. Nah, kemudian umbi batang itu kentang. Tunas itu contohnya seperti pisang, bambu, dan cucur bebek. Spora dan rizoma atau kita biasa makannya itu jahe. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang dibantu oleh manusia, contohnya menyetek, mencangkok, menyambung, menempel, merunduk, dan kulturasi jaringan. Oke, anak-anak, pada hari ini gimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini berguna untuk anak-anak semua ya.